Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamda kullahu lillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم وبارك ومجد وعظم وتمم وشرف وكرم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ارزقنا حفظ العلوم وهب لنا واسعات الفهوم بجاه نبيك المعصوم. اللهم إنا نسألك العلم لدنيا المشرب وصافي الهنية وهاب يغني، ونعوذ بك اللهم من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن عين لا تدمع ونفس لا تشبع ومن أدعية لا يستجاب لها برحمتك يا أرحم الراحمين. Amma ba'd, ikhwani wa akhwati yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa berjumpa kembali semata-mata dikarenakan mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala dan ridha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga niat kita diterima oleh Allah dan menjadikan ladang pahala bagi kita, menjadikan ladang keberkahan bagi kita untuk kita di dunia dan di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga perkumpulan kita ini mengakibatkan perkumpulan-perkumpulan kita berikutnya kelak di akhirat. Bahkan jikalau kita berkumpul dengan seseorang atau duduk dengan seseorang yang mana perkumpulan tersebut tidak menghasilkan perkumpulan kelak di akhirat, maka tidak perlu kita duduk, tidak perlu kita berkumpul, karena semata-mata di dunia ini adalah mencari bekal untuk akhirat. Ikhwani wa akhwati yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita lanjutkan kajian kita pada kitab Nasaihul Ibad lil Imam An-Nawawi Al-Jawi rahimahullah taala, wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumikum wa bi'ulumi sa'iril salihin fid dharain amin, ila anggal hingga beliau mengatakan yang ke-30, yaitu tarkud dunya kulliha akhdul akhirati kulliha faman tarakaha kullaha akhadhaha kullaha wa man akhadhaha kullaha tarakaha kullaha fa akhdhuha fi tarkiha wa tarkuha fi akhdhiha. Riwayat ini membahas tentang perbandingan antara dunia dan akhirat. Diriwayatkan dari Abu Zakaria bahwasannya Yahya bin Mu'adz radhiyallahu taala anhu, Abu Zakaria Yahya bin Mu'adz radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan tarkud dunya kulliha, meninggalkan dunia seluruhnya, akhdhuha kulliha, berarti ia mengambil akhirat semuanya. Faman tarakaha kullaha akhadhaha kullaha, maka barang siapa yang meninggalkan seluruhnya berarti mengambil akhirat semuanya. Dan barang siapa yang mengambil dunia segalanya berarti ia meninggalkan akhirat seluruhnya. Maka pengambilan akhirat itu berada dalam meninggalkan dunia, dan meninggalkan dunia berada dalam pengambilan akhirat. Nah, demikianlah adanya. Dunia dan akhirat itu bagaikan dua hal yang selalu berlawanan. Oleh sebab itu, barang siapa yang berpaling dari dunia sepenuhnya, maka ia akan dapat mencintai akhirat dengan sepenuhnya pula. Dan barang siapa mencintai dunia sepenuhnya, berarti ia telah meninggalkan akhirat dengan sepenuhnya pula. Jadi dari riwayat ini kita bisa mendapatkan ilmu bahwasanya kalau pengen mendapatkan akhirat seluruhnya, maka tinggalkan dunia seluruhnya. Wah. Dan begitu pula sebaliknya. Nah, jikalau kita masih ada urusan dengan dunia, hati dengan dunia, maka akhirat pun juga akan sesuai dengan kadar hati kita tersebut. Maka ulama pun mereka mengatakan bahwasannya tidaklah di dunia ini melainkan seluruhnya adalah ujian dan cobaan, dan tidak ada yang enak. Yang namanya ujian tidak enak, dan namanya cobaan juga tidak
tidak enak. Dan kehidupan yang hakiki itu adalah kehidupan setelah kematian, yaitu kehidupan di akhirat. La aisha illa la aishul akhirah. Tidaklah kehidupan tersebut, tidaklah hidup melainkan aishul akhirah, kehidupan yang akhirat. Ya. Makanya istilah kita berada di dunia ini apa? Mencari bekal. Kun fid dunya ka'annaka gharib aw 'abir sabil. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadilah engkau di dunia ka'annaka gharib, seakan-akan engkau ini orang asing, aw 'abir sabil, atau orang yang hanya sekedar melewati sebuah kota. Yang namanya orang sekedar melewati sebuah kota menuju tujuannya, maka tidak akan lama-lama di kota transitnya itu, tidak akan lama-lama di tempat persinggahannya itu, tetapi akan berlama-lama di tujuannya. Naam. Lalu berikutnya, Wa'an Ibrahim ibn al-Adham rahimahullah annahu qila lahu bima wajadta az-zuhud, qala bi thalathati ashya', ra'aytu al-qabra muhisha wa laysa ma'i mu'nis, wa ra'aytu tariqan tawila wa laysa ma'i zad, wa ra'aytu al-jabbara qadhiya wa laysa li hujjah. Riwayat ini membahas tentang 3 cara mencapai zuhud. Diriwayatkan dari Ibrahim bin Adham radhiyallahu ta'ala anhu bahwasannya seseorang bertanya kepada beliau, bagaimana caranya engkau mendapatkan atau mencapai tingkat zuhud ini? Maka dijawab oleh beliau, bi thalathati asya', dengan 3 perkara. Yang pertama, ra'aitul qabra muhishan wa laysa ma'i mu'nis. Aku melihat kuburan itu menjadi ngeri, sedangkan aku belum mendapatkan pelipurnya, belum mendapatkan penemannya. Wa ra'aitu tariqan tawila wa laysa ma'i zad. Dan aku melihat jalan yang panjang sedangkan aku belum mempunyai bekal. Wa ra'aitul jabbara qadhiya wa laysa li hujjah. Dan aku melihat Allah Subhanahu wa taala yang Maha Perkasa akan mengadili sedangkan aku belum mempunyai alasan. Nah, 3 perkara tersebut yang membuat bahwasannya Sayyidina Ibrahim bin Adham radhiyallahu ta'ala anhu menggapai derajat zuhudnya beliau. Jalan yang panjang yang dimaksudkan di sini adalah perjalanan untuk menuju akhirat. Oleh sebab itu tiada lain bekalnya melainkan amal kebajikan. Sedangkan zuhud adalah meninggalkan segala kemewahan, kesenangan duniawi, hiruk-pikuk duniawi guna untuk mendapatkan kebahagiaan yang kekal abadi di akhirat. Diriwayatkan pula bahwa Ibrahim bin Adham itu adalah seorang raja di negaranya, tapi ia meninggalkannya hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan sungguh-sungguh di Mekkah dan di kota-kota lainnya. Dalam kitab Ar-Risalah Al-Qushairiyah diterangkan bahwasannya beliau adalah Abu Ishaq Ibrahim bin Mansur dari sebuah daerah Balqi, dan beliau adalah keturunan raja. Pada suatu hari beliau keluar hendak berburu seekor rubah atau kelinci. Ketika sedang mencarinya, tiba-tiba ada seorang berteriak, "Hai Ibrahim, apakah untuk ini kamu diciptakan? Ataukah kamu memang diperintahkan untuk berbuat demikian?" Selain itu ada pula yang berteriak dari balik pelana kudanya, "Demi Allah, engkau tidak diciptakan untuk ini dan tidak diperintahkan untuk berbuat kebaikan." Maka ia turun dari kudanya dan bertemu dengan seorang pengembara. Lalu beliau tukarkan kudanya berserta semua barang bawaannya itu dengan jubah yang dimiliki oleh pengembara itu. Kemudian beliau masuk ke dalam hutan sehingga sampailah beliau di kota Makkah, di mana beliau berteman dengan Abu Sufyan Ats-Tsauri dan Fudail bin Iyad. Beliau makan dari hasil keringatnya sendiri sebagai buruh pengetam, menjaga kebun dan lain sebagainya. Ya ikhwani wa akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari kisah tersebut dan dari kalam daripada Sayyidina Ibrahim bin Adham radhiyallahu taala anhu, kita pahami bahwasannya sebagaimana pembahasan sebelumnya, bahwasanya segala sesuatu yang di dunia ini tidaklah berarti melainkan hal-hal yang bisa menjadi bekal bagi kita di akhirat kelak.
Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam senantiasa berdoa, Allahumma ja'al dunya fi aidina la fi qulubina. Wahai ya Allah, jadikanlah ya Allah ad-dunya, dunia itu fi aidina, di tangan kami ya Allah, la fi qulubina, akan tapi tidak di hati kami. Nah, bahkan orang-orang yang senantiasa hatinya berkaitan dengan urusan duniawi, maka akan mudah hatinya untuk keras dan akan mudah hatinya untuk mati. Nah, dan sebagaimana manusia membutuhkan protein dan nutrisi, maka hati pun juga membutuhkan protein dan nutrisi. Yang mana nutrisinya itu adalah dengan berpikir kepada Allah dan mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengingat segala urusan yang berkaitan dengan akhirat. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita semua taufik, memberikan kita semua inayahnya, memberikan kita semua hidayahnya, memberikan kita istiqamah ila yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Mungkin ini dulu yang bisa kita pelajari dan moga-moga bisa memberikan manfaat pada kita semua fid din wa dunya wal akhirah. Mohon maaf atas segala kesalahan. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.